Kalian pernah nggak ngebayangin kalau misalnya tiba-tiba ada notif atau masuk duit ke rekening kalian, yang dimana mungkin rekening kalian tuh jarang banget digunain ya. Dan ini banyak terjadi di kalangan orang miskin atau menengah ke bawah. Hello guys, welcome in Bang Ari Jonong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya berdasarkan menurut gua, kalau ada praktek money laundry yang dimana ini memanfaatkan para kaum bawah atau kaum orang-orang miskin. Karena apa? Karena pada hakikatnya orang miskin tuh nggak terlalu paham akan tentang praktek atau sistem money laundry. Nah, yang belum tahu, jadi money laundry ini ya sesuai dengan namanya lah, pencucian uang. Dan dimana untuk skemanya, jadi ya mungkin ini kebanyakan di kasus korupsi atau nggak para mafia. Ya biar bank itu nggak curiga, makanya orang-orang yang jahat nih, orang-orang yang korupsi segala macam ya, mereka memasukkan uang yang uangnya haram nih. Contoh misalnya, nih ada uang haram dimasukin, kan kalau misalnya ke bank kan pasti ketahuan ya. Nah makanya itu dia itu bertahap-tahap tuh masukin ke bank. Mungkin sehari bisa 100 juta atau nggak 200 juta. Nah sebelumnya makanya ada yang ketahuan kalau misalnya karyawan punya rekening sebesar 190 triliun. Gue lupa itu di tanggal berapa, tapi itu pernah terjadi dan viral untuk beritanya. Bayangin aja guys ya, karyawan kerja di PT apa. Nah dia itu pengeluarannya atau total dari rekening masuk sama rekening keluar itu sekitar 400-an miliar atau triliun, gue lupa dah. Nah ini salah satu contoh kalau misalnya orang miskin itu menjadi target untuk dimanfaatin tentang money laundry sendiri. Nah, uang haramnya itu dimasukin ke masing-masing usaha. Makanya lu gak heran kalau misalnya ada yang usahanya besar atau tokonya gede, tapi pelanggannya itu gak ada atau sedikit lah, tapi dia itu bisa gak gaji karyawannya, bisa ya pokoknya ada aja gitu PT-nya. Walaupun lu lihat nih kayaknya sepi dah, kayaknya ini nggak worth it, cuman kok bisa bertahan lama. Nah itu salah satu toko atau perusahaan yang disubsidi atau dikasih uang haram ini. Nah nanti uang haram ini bakal keputar tuh. Nah bakal diputar uangnya. Nanti hasil dari putarannya itu baru dimasukkan ke rekening atau menjadi transaksi yang legal di hukum Indonesia. Dan kalau misalnya udah legal ya udah, uangnya itu kelihatan bersih dan ini aman guys dari hukum segala macamnya, karena hitungannya itu perputaran uang halal gitu dibandingkan uang haram. Nah jadi kenapa banyak orang miskin yang dia menjadi korban tentang money laundry sendiri? Tentunya yang pertama, orang miskin tuh butuh uang cepat untuk kebutuhan sehari-hari atau hidup. Jadi ya kalau untuk soal kepepet ekonomi ya tentunya dia itu pasti gak mikir panjang lah, apa aja gue sikat lah, istilahnya kayak gitulah. Nah saking disikatnya dia nggak ngelihat situasi hal kayak gini. Makanya kadang orang-orang mafia kayak gini memanfaatkan celah itu, yang dimana wah mumpung ada rekening nih bisa gue manfaatin. Nah ya udah, akhirnya ada tuh biasanya ditawarin rekeningnya ada yang nganggur atau enggak mungkin rekeningnya ada yang udah lama gak kepake atau enggak. Nah nanti tiba-tiba masuk tuh notifikasi, wah kok masuk tiba-tiba 1 triliun atau 1 miliar. Nah nanti orang bank tuh curiganya itu bukan ke orang ini, bukan ke orang yang mafia ini, tapi curiganya ke lu gitu. Dan orang bank itu nggak langsung nindak kalau misalnya lu tiba-tiba dapat 1 triliun, enggak, tapi itu dipantau dulu, lu dibuka dulu biodatanya segala macamnya. Nah disitulah di waktu buying time itu, nah para mafia ini biasanya itu mainin waktunya buat ngotak-ngatik kayak ya gimana cara nih uang nih yang tadinya mendap di rekening lu atau rekening si miskin ini bisa pindah cepet gitu. Dan inilah yang dimainin sama mereka ya cuy. Yang kedua tentunya kurang pengetahuan soal hukum. Tentunya ya yang tadi gue bilang, kenapa banyak orang miskin yang jadi korban, karena mereka nggak tahu hukum money laundry itu dan gimana sistemnya. Dan kalau misalnya taunya apa, ya intinya ada gue dapat uang lah. Nah dapat uang bisa ngasih makan keluarga segala macamnya tanpa tahu kalau misalnya tindakan itu merupakan tindakan pidana dan haram hukumnya di Indonesia, apalagi secara agama. Yang ketiga tentunya sulit dapat kerja yang layak. Hal inilah yang menjadi faktor X yang paling besar dibandingkan yang 3 tadi. Karena apa? Karena sulitnya menjadi dan mendapatkan pekerjaan sampai orang bisa ngehalalin sesuatu hal yang haram. Atau enggak, ya dia enggak ngeriset dulu, dia enggak baca-baca dulu, enggak nganalisa dulu. Nah, tahu-taunya ya udah dia dapat duit,
duit itu disuruh jaga atau disuruh puter, mau beli gerobak cilok ya, mau beli apapun itu kayak, intinya duitnya diputer lah biar kelihatan uangnya itu legal. Nah inilah kenapa alasan banyak orang miskin yang menjadi korban. Nah kira-kira menurut kalian gimana? Apakah orang miskin ini bisa menjadi korban untuk selamanya atau ada cara pencegahannya? Coba tulis di kolom komentar, kita sama-sama berpendapat. Semoga bermanfaat and see you next time, bye.